Pemirsa, 14 tahun menanti eksekusi mati dalam peradilan Indonesia, Mary Jane Fiesta Veloso akhirnya dipulangkan ke negara asalnya yakni Filipina. Mary Jane dijegal di Bandara Adi Sucipto, Yogyakarta saat kedapatan membawa 2,6 kg heroin di kopernya. Terpidana mati sempat berdalih dirinya dijebak. Yogyakarta, 25 April 2010. Seorang ibu rumah tangga warga negara Filipina dihentikan dan digeledah petugas bea cukai Bandara Adi Sucipto karena dicurigai membawa barang terlarang. Saat kopernya dibuka, petugas mendapati heroin sebanyak 2,6 kg. Kasusnya pun segera disidangkan pada Oktober 2010. Dalam persidangan di Pengadilan Negeri Sleman, Yogyakarta, Mary Jane mengatakan dirinya korban perdagangan manusia. Karena sebelumnya, dia ditawari pekerjaan ke Kuala Lumpur hingga akhirnya dijebak untuk menyelundupkan heroin ke Indonesia. Hakim Pengadilan Negeri Sleman memvonisnya dengan hukuman mati. Mary Jane kemudian dijebloskan ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2 Awirogunan, Yogyakarta, lalu dipindah ke Lapas Perempuan Kelas 2B Wonosari. Selama beberapa tahun, pemerintah Filipina terus melobi Indonesia agar Mary Jane dipulangkan ke negaranya, namun tak bersambut. Hingga akhirnya pada November 2024, Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. kembali melakukan hubungan diplomatik dengan Indonesia untuk pemulangan Mary Jane. Akhirnya pemerintah Indonesia merespon dan sepakat melakukan transfer of prisoner. Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta bersama Kejari dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan membawa Mary Jane ke Jakarta untuk singgah sementara di Lapas Perempuan Kelas 2 Pondok Bambu sebelum proses pemulangan. Serah terima terpidana mati Mary Jane dari pemerintah Indonesia ke Filipina akan dilakukan di Bandara Soekarno-Hatta pada 18 Desember 2024. Pemerintah Filipina telah memiliki skenario penggantian status terpidana mati Mary Jane menjadi terpidana dengan hukuman seumur hidup. Terkini, inilah gambar terkini. Saat ini Mary Jane sudah dibawa ke Bandara Soekarno-Hatta dan dia terlihat sedang dikerumuni oleh orang-orang termasuk awak media dan dijaga ketat oleh pengamanan. Diketahui bahwa Mary Jane hari ini akan dipulangkan dari Indonesia ke Filipina dan rencananya akan kembali atau diterbangkan pada dini hari, pada Rabu dini hari. Diketahui bahwa sebelumnya Mary Jane adalah terpidana mati kasus penyelundupan narkoba selama 14 tahun menunggu kepastian untuk prosesi pidana mati tersebut. Namun akhirnya pada pemerintahan tahun ini melalui Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk mengembalikan Mary Jane ke negaranya yakni ke Filipina. Dan kondisi ini atau gambar yang Anda saksikan adalah Mary Jane sedang diperiksa dari sisi kesehatan oleh tenaga medis untuk nantinya akan segera dipulangkan ke negara asalnya yakni Filipina. Diketahui bahwa sebelumnya Mary Jane dijegal ketika tiba di Bandara Adi Sucipto, Yogyakarta karena kedapatan membawa 2,6 kg heroin. Pada awalnya terdakwa Mary Jane berdalih bahwa ia dijebak, namun akhirnya dia melalui sejumlah proses pengadilan, yakni pada Oktober 2010 sehingga divonis pidana mati. Namun akhirnya ini mungkin akan menjadi sebuah angin segar bagi Mary Jane atau Mary Jane akan segera menghirup angin segar untuk bisa kembali lagi ke negaranya yakni Filipina. Relax ka lang. Kedatangan Mary Jane di Bandara Soekarno-Hatta tadi dijaga ketat oleh pengamanan dari pihak pengamanan Indonesia untuk nantinya akan diterbangkan ke Filipina pada Rabu dini hari. Yang artinya hanya dalam hitungan beberapa jam lagi Mary Jane akan meninggalkan Indonesia setelah sebelumnya didakwa dengan hukuman mati. Namun akhirnya Mary Jane akan segera menghirup udara bebas, menghirup nafas segar untuk bisa kembali lagi ke kampung halamannya, untuk kembali lagi ke negara asalnya yakni Filipina. Mana makanannya? Bawa burgernya. Pemirsa, kita akan mengikuti konferensi kepulangan Mary Jane Veloso terpidana penyelundupan narkoba asal Filipina.
Ini kita akan mendengarkan official statement dari perwakilan masing-masing negara dan juga nanti kita akan lihat bersama penandatanganan berita acara serah terima narapidananya. Dan nanti kita akan juga sediakan sesi tanya jawab, tapi mungkin akan sangat terbatas. Dan untuk kesempatan pertama, mari kita dengarkan bersama official statement dari perwakilan pemerintah Indonesia kepada Deputy for Immigration and Correctional Coordination, His Excellency Mr. Inyoman Gede Surya Mataram, kami persilahkan. Ya, terima kasih saya ucapkan kepada Pak Penat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, pada hari ini, malam ini kita akan memindahkan narapidana atas nama Marijen ke negara asalnya. Dapat saya sampaikan pointernya pada malam hari ini. Yang pertama ada permintaan dari Presiden Filipina, Ferdinand Marcos Junior, kepada Presiden kita Bapak Prabowo untuk mengupayakan pemulangan Marijen ke negara asalnya. Pada hari Senin tanggal 11 November tahun 2024, Pak Yusril Samendra selaku Menko Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan menerima kedatangan Duta Besar Filipina yang menyampaikan kembali permohonan pemerintah Filipina untuk memulangkan Marijen. Pada tanggal 13 November tahun 2024, Menteri Kehakiman Filipina mengajukan permintaan secara resmi kepada Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan Indonesia mengenai pemindahan narapidana atas nama Marijen. Setelah melakukan pembahasan internal dan mendapatkan arahan dari Presiden Republik Indonesia, pemerintah Indonesia dan pemerintah Filipina kemudian bertukar draft practical assessment untuk dipelajari dan disepakati. Dan Jumat tanggal 6 Desember tahun 2024, pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Bapak Menko, Kementerian Koordinator Bidang Hukum dan HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, dan pemerintah Filipina yang diwakili oleh Wakil Menteri Urusan Hukum dan Gugus Penghubung Mr. Raul T. menandatangani persetujuan terkait dengan pemindahan narapidana atas nama Marijen. Kedua belah pihak menegaskan komitmen dan saling menghormati kedaulatan masing-masing negara dan yuridis masing-masing selama pelaksanaan pengaturan praktis ini, serta sesuai dengan instrumen yang mengikat secara internasional yang relevan di mana Indonesia dan Filipina menjadi pihak. Tidak satupun dari ketentuan dalam peraturan praktis ini yang ditafsirkan sebagai tindakan yang merugikan kedaulatan hukum Indonesia. Kedua pihak menegaskan komitmen masing-masing negara untuk menghormati sistem hukum Indonesia, termasuk namun tidak terbatas pada putusan akhir pengadilan Indonesia yang berlaku dalam kasus Marijen. Pemindahan Marijen Peloso ke Filipina akan dilakukan sesuai dengan kebijakan yang berlaku di pemerintah Indonesia dan pemerintahan Filipina. Pelaksanaan hukuman Marijen yang berkelanjutan di Filipina akan diatur oleh hukum dan prosedur Filipina, termasuk kewenangan untuk memberikan gerasi, remisi, amnesti, dan sebagainya. Setelah pemindahannya ke Filipina, Marijen akan dimasukkan pada daftar tangkal untuk masuk wilayah ke Indonesia sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Filipina akan memberikan akses informasi kepada Indonesia mengenai kelanjutan pelaksanaan hukum Marijen setelah pemindahannya ke Filipina. Itu yang dapat disampaikan terkait dengan pemindahan narapidana Marijen ke negara asalnya yang akan kita laksanakan pada malam ini. Naik pesawat Cebu itu pukul 0.05 sudah take off. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Nanti akan ada dari perwakilan Filipina untuk menyampaikan
ada yang disampaikan dari perwakilan Brigade. Saya serahkan kepada MC. Terima kasih Pak Surya. Next, we will hear the official statement from the representative of the Philippine government. I invite the Undersecretary for Migration Affairs, Department of Foreign Affairs of the Philippines, His Excellency Mr. Eduardo Jose de Vega, to present his statement. The floor is yours. Good evening. Assalamualaikum. Good evening. So I will be brief. The return or transfer of Mary Jane to the Philippines is a win for diplomacy, for good relations between the Philippines and Indonesia. And we thank the Indonesian government and all those for finally realizing the dearest hope and prayer of Mary Jane and the Velosa family. Look how happy she is. You have made them. So we'd like to thank the Indonesian government led by Bapak President Prabowo Subianto, the coordinating minister for law, human rights, immigration and corrections, Bapak Yusril Iza Mahendra, and acting deputy coordinator for immigration and correction, Bapak Newman Surya. Surya, terima kasih. He's from Bali and I like it. Thank you. But I also want to thank from my delegation, we have our Bureau of Corrections, that's the one in charge of jails in the Philippines, General Gregorio Pio Catapang, who is here. We have from the National Bureau of Immigration and Bureau of Immigration representing the Department of Justice. So we want to thank Mary Jane Veloso also, because she's a symbol of the Philippines. She projected the Filipino personality while she has been here 50 years or 40 years in jail. And the Indonesians have appreciated her. That is the element of Filipino womanhood. So, once again, I'd like to say thank you, because we also will, you mentioned the agreement, we will abide with a practical arrangement that we signed 2 weeks ago, or what was it, last week, with our Deputy Minister for Justice. We will comply. Philippines is known to be championing the rule of law. So to the people of Indonesia, you are true friends of the Philippines. Kepada masyarakat Indonesia, Anda adalah teman sejati Filipina. In the Philippines, kami akan selalu mengingat kebaikan ini. We will always appreciate his kindness. Terima kasih and thank you. Thank you, His Excellency. Dan selanjutnya, mohon berkenan kepada Bapak Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, kepada Bapak Asep untuk berkenan memberikan sambutannya. Terima kasih. Baik, terima kasih teman-teman media yang saya hormati, saya banggakan. Jadi pada kesempatan ini saya sampaikan, kami dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia, ya, tentu mendukung sepenuhnya, ya, kebijakan pemerintah untuk memulangkan atau mengembalikan terpidana Mary Jane ke Filipina. Dan tentu sesuai dengan tugas kami selaku eksekutor, kami mengikuti perjalanan beliau dari mulai lapas di Wonosari sampai ke Pondok Bambu, ya, hari Minggu yang lalu, dan tadi siang pun saya datang ke sana untuk memastikan kesehatan beliau, ya, sebelum diberangkatkan ke Filipina. Di samping itu nanti secara administrasi kami akan menyerahkan, ya, selaku eksekutor kepada Kementerian Koordinator, ya, Hukum, HAM dan Imigrasi Pemasyarakatan oleh Kajari Sleman selaku eksekutor, karena memang pelaksanaan pidananya dari sana dan lokusnya juga di sana. Nanti akan ada berita acara serah terima dulu dari kami ke teman-teman di Kemenko, ya. Nanti mungkin Kemenko akan menyerahkan ke pihak Filipina. Itu dari kami, dari Kejaksaan Agung, ya, yang bisa sampaikan pada kesempatan ini.
Dan tentu kami mendukung sepenuhnya ya upaya kerjasama yang baik antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Filipina yang sudah terjalin selama ini, dan mungkin di masa akan datang dengan prinsip resiprokal ya, saling menghormati, saling menghargai antar sesama pemerintah negara ini. Terima kasih, saya kembalikan pada pengacara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Dan selanjutnya kita akan dengarkan heartfelt message atau kesan-pesan dari Mary Jane Veloso. Sebagai bintang kita pada hari ini, I invite Miss Jane Veloso to share her thoughts. The floor is yours. Silakan. Shalom. Assalamualaikum. Selamat malam untuk semua. Saya mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Akhirnya doa-doa Mary sudah dijawab hari ini, di mana nanti saya akan kembali ke negara saya. Dan saya yakin dan percaya bahwa Tuhan punya rencana yang indah dalam hidup saya. Saya ingin berterima kasih pertama kepada yang terhormat Bapak Presiden Prabowo Subianto, Bapak Menteri Koordinator Hukum HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Iza Mahendra, dan pasti untuk seluruh rakyat Indonesia. Saya berada di Indonesia hampir 15 tahun, dari tidak bisa berbahasa sampai bisa berbahasa, bahkan bisa Jawa. Sami-sami. Saya bahagia, sangat bahagia hari ini. Tapi jujur ada sedihnya juga, karena Indonesia sudah menjadi keluarga kedua saya. Saya mohon untuk semua doain Mary ya, supaya Mary mendapatkan yang terbaik. Ya. Pokoknya aku kuat. Harus. Iya. Dan aku mengucapkan terima kasih untuk Indonesia. Dan pasti aku cinta Indonesia. Terima kasih untuk Indonesia. Dan aku cinta Indonesia. Jadi jangan lupakan Mary Jane ya. Ini adalah kehidupan baru saya yang saya mulai lagi di Filipina. Walaupun hampir 15 tahun saya berpisah dengan keluarga, tapi ya saya mau ucap syukur dan berterima kasih juga dari pemerintah Filipina yang mengusahakan supaya keluarga saya bisa mengunjungi saya di sini. Dengan Presiden Filipina juga, Bongbong Marcos Junior. Saya mengucapkan terima kasih banyak. Kalau bahasa Filipina sih, maraming salamat po. Aku tidak bisa ngomong banyak lagi. Pokoknya saya bahagia banget. Dan selama saya di Indonesia, semua baik. Petugasnya baik, sesama WPP-nya baik, seluruhnya baik. Mereka mengusahakan supaya saya bisa pulang. Jadi ya sedih juga. Tapi aku harus pulang karena saya punya keluarga di sana yang menunggu, anak-anak saya menunggu. Dan saya mau merayakan Natal di sana bersama keluarga. Jadi terima kasih banyak. Hatur nuhun. Terima kasih, selamat Natal juga. Ya, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maraming salamat po, Miss Mary Jane. Sana lagi kang masaya at malusog, Miss Mary Jane. Meron, we have something for you.
Indonesia Raya, Merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita akan memasuki sesi penanda